Baiklah, saya akan menjawab ujian semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Nama Depi Ramanto, NIM 191016999. Mata kuliah Perilaku Konsumen, dosen pembina Pak Adi Musalin, SEMM. Program studi jenjang manajemen S1, kelas F semester 5. Hari tanggal Jumat 12 November 2021. Waktu ujian 120 menit. Sifat ujian video record. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Oke. Saya akan menjelaskan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saya melalui video record. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen, pribadi konsumen, dan jelaskan apa karakteristik kepribadian konsumen. Perilaku mengenai konsumen berkaitan dengan seluruh proses yang dilakukan individu ketika mereka menghadapi tawaran sebuah produk, mulai dari aktivitas mengenai hingga mengevaluasi produk tersebut. Kepribadian berbeda pada setiap orang dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Oleh karena itu, hal ini sangat mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan. Kenyataan kepribadian bukanlah yang dimiliki seseorang, tetapi merupakan totalitas perilaku seseorang dalam situasi yang berbeda, memiliki karakteristik yang berbeda seperti dominasi, agresi, keyakinan, dan lain-lain yang mungkin berguna untuk menentukan perilaku konsumen terhadap produk atau layanan. Berapa banyak lelaki meski iPhone warna pink. Sebutkan dan jelaskan teori tentang keterlibatan konsumen dan persepsi konsumen yang Anda ketahui. Persepsi konsumen merupakan suatu proses yang dilalui seseorang dalam melakukan pilihan, penyusunan, dan penafsiran informasi guna mendapatkan arti atau keputusan. Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa seseorang yang akan membeli dipengaruhi oleh persepsi terhadap situasi yang dihadapinya, sedangkan apa yang dipersepsinya seseorang berbeda dari kenyataan yang ada. Berikutnya, coba saudara jelaskan dengan contoh high involvement dan low involvement konsumen dalam membeli sebuah produk. Jawab. Keterlibatan produk terdiri dari dua macam, yaitu high involvement dan low involvement. Pada high involvement, konsumen akan memiliki motivasi yang lebih besar untuk memperhatikan, memahami, dan mengelaborasi informasi tentang pembelian. Sedangkan pada low involvement, konsumen mempunyai motivasi yang lebih rendah. Adapun contoh produk high involvement adalah pembelian rumah dan pembelian telepon cerdas. Sedangkan contoh produk low involvement adalah pembelian garam, meja, dan pembelian air minum dalam kemasan. Berikutnya nomor 4.
Jelaskan melalui contoh bagaimana persepsi terhadap suatu produk mengetahui keputusan Anda membeli suatu produk. Jawab. Maka dapat dikatakan bahwa membahas persepsi kualitas berarti akan membahas keterlibatan dan kepentingan pelanggan. Persepsi kualitas yang tinggi menunjukkan bahwa melalui penggunaan dalam jangka waktu yang panjang, konsumen peroleh diferensiasi dan superioritas dari merek tersebut. Persepsi kualitas merupakan persepsi para pelanggan. Oleh sebab itu, persepsi kualitas tidak dapat ditetapkan secara objektif. Selain itu, persepsi pelanggan akan melibatkan apa yang penting bagi pelanggan, karena setiap pelanggan memiliki kepentingan yang berbeda-beda terhadap suatu produk atau jasa. Berikutnya nomor 5, apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumen? Sebutkan contoh dari pengaruh gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk. Jawab. Gaya hidup konsumen atau ekspresi keluar dari nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan konsumen. Dalam menggambarkan gaya hidup konsumen dapat dilihat bagaimana mereka hidup dan mengekspresikan nilai-nilai yang diamatinya untuk memuaskan kebutuhannya. Berikutnya nomor 6. Coba saudara jelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Berikan contohnya. Kepercayaan adalah keadaan di mana kita yakin akan kualitas barang tersebut. Contohnya, ketika kita membeli produk yang sudah terbukti kualitasnya. Sikap adalah sebuah tindakan konsumen untuk menilai suatu produk. Contohnya, ketika memilih suatu produk, maka konsumen akan melihat harga dan masa kedaluarsa barang. Perilaku adalah suatu tindakan dalam konsumen berkomunikasi dengan produsen. Contohnya adalah tawar-menawar harga. Berikutnya nomor 7. Coba saudara tonton 3 iklan TV, sebutkan ketiga iklan tersebut. Setelah Anda menonton ketiga iklan tersebut, apakah Anda mempunyai minat untuk membeli produk-produk yang diiklankan tersebut? Jelaskan jawaban Anda dengan menggunakan teori persepsi, kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Saya akan menjawab. Iklan yang saya tonton, yang pertama sabun mandi atau Dettol, yang kedua pasta gigi atau Pepsodent, yang ketiga deterjen Daya. Setelah saya menonton iklan tersebut, saya berminat ingin membeli produk yang diiklankan. Ya, teori persepsi tentang ketiga iklan tersebut. Setelah saya melihat iklan tersebut, saya tertarik karena memiliki bentuk yang unik dan menarik dan ukuran yang standar. Yang kedua, atau yang B, teori kepercayaan. Ketiga barang tersebut adalah sudah terbukti dan sudah dapat kepercayaan dari banyak orang. Dan yang nomor C, teori sikap. Saya membeli barang tersebut dan memilih mana yang masih layak dan sudah tidak layak digunakan. Untuk yang berikutnya nomor 8. Yang berikutnya D, teori perilaku. Saya membeli barang tersebut dan menanyakan apakah masuk perilaku barang tersebut masih layak atau sudah tidak. Nomor 8. Coba Anda tunjukkan satu iklan ketiga orang teman Anda di tempat Anda tinggal. Setelah mereka menonton iklan tersebut, tanyakan kepada mereka bagaimana persepsi mereka terhadap produk yang diiklankan. Tanya mereka apakah mereka percaya terhadap produk yang diiklankan tersebut dan bagaimana sikap mereka terhadap produk yang diiklankan tersebut dan apakah mereka masih berminat untuk membeli atau jika tidak berminat untuk membeli. Setelah itu Anda jelaskan rangkuman jawaban mereka.
Jawab, pada waktu saya memperlihatkan sebuah video iklan sabun mandi atau Dettol pada ketiga teman saya, mereka langsung tertarik ingin membelinya karena memiliki kualitas yang baik dan harga yang terjangkau dan memiliki ciri khas seperti wangi yang tahan lama dan dapat melindungi dari 99% kuman penyakit dari tubuh kita. Berikutnya nomor 9, apa yang diusulkan oleh Daniel Kat mengenai fungsi dari sikap konsumen? Jawab, dari Daniel Kat 1960-an dalam Sumawan 2003 PR38 menemukan 4 fungsi dari sikap, yaitu fungsi utilitarian, fungsi mempertahankan ego, fungsi ekspresi nilai, dan fungsi pengetahuan. Keempat fungsi sikap tersebut bisa digunakan oleh pemasar sebagai metode untuk mengubah sikap konsumen terhadap produk, jasa, atau merek. Berikutnya nomor 10. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan jenis-jenis pengetahuan konsumen. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang tertarik dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsi sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen ke dalam 3 jenis pengetahuan. Pertama, pengetahuan produk. Yang kedua, pengetahuan pembelian. Dan pengetahuan pemakaian. Berikutnya nomor 11. Coba saudara sebutkan 5 barang yang ada di dalam rumah Anda yang melihatkan hik informan dalam pembeliannya dan jelaskan mengapa membeli barang tersebut dengan hik informan. Ya, jawab. Laptop, motor, kulkas, televisi, handphone, itu termasuk alat yang ada di rumah saya. Ya, alasan saya membeli dengan hik informan ya, karena produk ini adalah produk yang memiliki risiko tinggi untuk konsumen dan mereka butuh waktu untuk berpikir panjang sebelum melakukan pembelian produk informan. Adalah bagaimana konsumen terlibat dalam mendapatkan suatu produk dan banyak memilih kualitas, harga terjangkau, dan berikutnya nomor 12. Generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1997 hingga tahun 2000-an. Dilansir dari BBC, generasi Z adalah generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi, sehingga terkadang tersebut sebagai igen. Generasi Z dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir tentang hal digital, percaya diri, mempertahankan otoritas, banyak menggunakan bahasa gaul, lebih sering menghabiskan waktu sendiri, dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Coba saudara jelaskan bagaimana perilaku generasi Z dalam membeli suatu produk, dan jika Anda sebagai pemasar, bagaimana Anda mengambil peluang dari generasi Z ini? Saya akan menjawab. Menurut pendapat saya yang juga termasuk dalam generasi Z adalah ketika membeli suatu produk, maka saya akan lebih kritis dan lebih teliti lagi dalam membeli produk yang akan saya beli. Hal ini dikarenakan pada masa sekarang mudah sekali dalam mendapatkan informasi kualitas produk baik ataupun buruk. Sedangkan untuk peluang pemasaran pada saya, peluang pemasaran, maka saya akan memilih untuk memasarkan apa yang paling dibutuhkan oleh anak generasi Z, seperti penjualan kuota internet dan pulsa. Selain itu, saya akan mencoba
penjualan pakaian atau aksesoris lainnya dengan menggunakan teknologi digital seperti Shopee, Lazada, Facebook, dan lain-lain. Berikutnya nomor 13, nilai mengarahkan seseorang untuk berperilaku yang sesuai dengan budayanya. Nilai akan mempengaruhi sikap seseorang, yang kemudian sikap akan mempengaruhi perilaku seseorang. Sebutkan contoh dari nilai yang mengalami perubahan dan perubahan dalam konsumsinya. Jawab, makanan yang sudah memiliki price tentu memiliki harga yang mahal, sedangkan banyak makanan yang tidak jauh berbeda namun tidak memiliki price, harganya lebih murah. Maka dari itu, orang memilih makanan yang lebih murah dengan rasa yang tidak jauh berbeda. Sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS, perilaku konsumen. Ya, menurut saya tugas-tugas yang diberikan Bapak kepada saya yaitu menuliskan benda-benda yang ada di rumah. Contohnya seperti kulkas, TV, motor, lemari, handphone, dan sebagainya. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih.